Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar metopen ya. Untuk metopen kali ini kita akan belajar tentang latar belakang masalah, pembuatan latar belakang masalah ya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke deh. Untuk membuat sebuah latar belakang masalah dari sebuah judul gitu ya. Misalkan saja itu pengaruh ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Oke, apa saja yang harus kita perhatikan untuk membuat latar belakang masalah ini gitu ya. Nanti yang kita harus perhatikan adalah fenomenanya apa gitu, fenomena yang terjadi tentang kinerja perusahaan secara umum gitu ya, dan juga secara khusus nanti mengerucut ke perusahaan tertentu sebagai objek kita gitu. Nah, selain fenomena yang terjadi itu nanti juga kita membahas teori-teorinya, teori-teori tentang variabel-variabel kita. Misalkan di sini adalah ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan juga kinerja perusahaan gitu ya. Oke, secara teori menurut pakar gitu, dan juga pengaruhnya bagaimana begitu terhadap X terhadap Y-nya secara teori. Oke, selain secara teori nanti didukung juga dengan penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu yang kemarin sudah kita kumpulkan secara ciri jurnalnya gitu ya. Kita bahas. Di sini kita perlu di sini penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ada beberapa. Nah, nanti cari cap-nya. Cap itu ya hasil penelitian terdahulu yang masih berbeda-beda hasilnya. Jadi variabel yang kita teliti gitu ya. Setelah kita ketahui adanya cap, lah kita posisi penelitian itu sebagai apa? Apakah di sini mau pengembangan dari penelitiannya siapa atau replikasi penelitiannya siapa begitu? Nah, nanti kalau pengembangan bedanya apa? Apakah mungkin tambah variabel kayak gitu? Kalau replikasi apakah tambah variabel, dan juga apa mungkin beda objek begitu ya? Karena mungkin beda objek, nanti permasalahannya di objek penelitian itu apa gitu ya. Setelah kita tahu objeknya apa, permasalahan di objek yang kita teliti itu apa gitu, yang mendasari kita kenapa kita mengambil objek tersebut, disertai dengan data juga ya. Apalagi kalau misalkan contoh penelitian, misalkan objeknya tertentu, misalkan sebuah bank. Nah, misalkan kenapa kok pakai objek bank tersebut? Nah, misalkan kalau contoh-contoh penelitian tentang penjualan gitu ya, misalkan penjualan di sebuah supermarket gitu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan di supermarket X misal begitu. Nah, di sini kita perlu data penjualannya, penjualan supermarket X pada misalkan 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Kita lihat apakah adanya peningkatan atau enggak di penjualan supermarket X tersebut begitu. Dari semua ini, dari runtutan tersebut, alasan sehingga ini peneliti mengambil judul gitu, yang tertentu gitu ya. Ini secara umum seperti ini. Misalkan kalau tadi kenapa saya ambilkan judul ini, nanti kaitannya dengan tujuan, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Oke, ini latar belakang ya, yang melatar belakangi begitu. Nanti semakin bagus kalian membuat kalimatnya gitu ya. Kalau kalian memang jago membuat kalimat yang bagus, ya nanti bagus. Nanti kalau misalkan kalian belum lihai membuat kalimat, mungkin seperti saya gitu ya, ya nanti melihat penelitian terdahulu, banyak baca penelitian terdahulu, nanti ya standar saja begitu pembuatan kalimatnya. Oke, ini kita contohkan dari penelitiannya yang sembiring kemarin gitu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, di sini ada fenomenanya apa gitu. Pertama dia buka dengan fenomena gitu ya. Fenomena nanti ada teori-teori. Nah, ini kepemilikan manajerial begitu dan seterusnya gitu ya. Kepemilikan institusional itu tentang secara teori tentang variabel-variabel penelitian kita gitu. Dan setelah itu
ada penelitian-penelitian terdahulu gitu ya. Penelitian terdahulunya apa saja, bisa dari siapa saja begitu ya. Perbedaannya apa, dan juga ini posisi dari peneliti di sini dia beliaunya bilang bahwa ini merupakan pengembangan. Oke, karena ini jurnal jadi ini lebih dipres lagi, lebih simpel lagi daripada skripsi ya. Kita acaranya adalah skripsi, jadi kalau jurnal kan paling ini 12 halaman ya. Kalau skripsi kan banyak, jadi nanti latar belakang masalahnya pun lebih lengkap dari ini, karena ini adalah perasan dari latar belakang asli penelitiannya lebih banyak nanti begitu. Nanti kalau skripsi kalian dibikin jurnal nanti diperas lagi begitu ya. Itu contoh-contohnya. Nah, sehingga nanti peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul tersebut. Oke, itu contoh-contoh dari latar belakang masalah penelitian. Nah, oke, sekarang rumusan masalah. Sebenarnya rumusan masalah dan tujuan penelitian itu sejalan ya, dan juga dengan hipotesis nanti. Rumusan masalah adalah bentuknya pertanyaan. Kalau pertanyaan berarti jangan lupa sini tanda tanya. Oke, kalau tujuan itu jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan hipotesis adalah penduga dari tujuan penelitiannya itu bagaimana. Oke, kita lihat ya. Kalau misalkan di sini tadi dari judul pengaruh ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan, rumusan masalah pertama adalah apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Oke, jadi kita lihat secara parsial dulu gitu ya. Secara parsial variabel X-nya. Yang kedua juga kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah melihat secara simultan apakah ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Oke, ini opsional ya, secara simultan. Ada yang penelitian yang tidak meneliti secara simultannya nggak masalah gitu. Oke, tujuannya adalah jawaban dari rumusan masalah tadi. Pertama ya pasti untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap kinerja perusahaan dan seterusnya ya. Kalau 3 tadi rumusan masalahnya 3 berarti jawabannya juga 3 gitu. Normalnya begitu gitu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Oke, manfaat penelitian. Kalau di sini karena kita lihat kinerja perusahaan, ini opsional. Nanti kalian tergantung jenis penelitian kalian ya, judulnya juga. Nanti manfaat penelitiannya bagaimana? Intinya itu manfaat penelitian itu bermanfaat untuk siapa? Misalkan di sini karena kinerja perusahaan, di sini manfaatnya bagi calon investor gitu ya. Karena apa? Calon investor yang mau berinvestasi bisa melihat kinerja perusahaan yang baik gitu ya, dan juga melihat ukuran perusahaan yang besar atau kecil, memiliki pemilikan manajerial atau enggak, itu nanti kalau memang berpengaruh atau tidaknya kita sarankan bagi calon investor begitu, sebagai dasar pengambilan keputusan untuk berinvestasi begitu. Bagi kalangan akademisi, mungkin penelitian ini sebagai acuan penelitian yang akan datang gitu, dan seterusnya. Ini tergantung nanti bentuk penelitian kalian, jenisnya apa, dan juga judulnya nanti disesuaikan gitu ya. Ini tadi hipotesis adalah penduga dari yang ini, yang tadi berhubungan rumusan masalah, tujuan, dan juga hipotesis. Nanti hipotesisnya penduganya berarti ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, karena itu kita penduganya seperti itu dulu ya, hipotesis alternatif pertama kita. Jadi nanti hipotesisnya juga 3 ya. Itu kayak gitu, hipotesis kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat, semoga ilmu kita jadi jariah dunia dan akhirat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.